Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama dan yang terutama sekali, semoga kita senantiasa diberi Allah kekuatan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kenapa saya katakan semoga kita diberi Allah kekuatan? Karena tanpa kekuatan yang diberikan oleh Allah, hal ini menjadi berat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kita suatu doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita mengetahui melalui Al-Quran bahwa kerja utama dari iblis itu adalah menjauhkan kita dari kondisi bersyukur kepada Allah. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa iblis berjanji, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berjanji kepada Allah akan mendatangi kita dari berbagai sisi dengan berbagai cara, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, agar kita tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam bahasa Arab dari kata-kata syakara yashkuru artinya membuka. Lawannya kafara yakfuru artinya tertutup. Artinya ketika kita bersyukur, ada kesadaran di dalam diri kita bahwa kita telah mendapatkan nikmat yang tidak mungkin kita mampu menghitungnya. Kenapa kita tidak mampu menghitungnya? Karena banyak sekali dari nikmat Allah itu yang luput dari kesadaran kita. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tapi Allah janjikan kepada kita, Recording in progress. la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian salawat beriringan dengan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita meluangkan waktu kita di tengah berbagai kesibukan untuk mempelajari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup bagi kita. Karena Rasulullah SAW menjanjikan kalau kita mengikuti apa yang telah beliau tinggalkan sebagai pedoman hidup bagi kita, insya Allah kita tidak akan tersesat selamanya dan kita akan mencapai stasiun terakhir dari kehidupan kita dalam kondisi husnul khotimah. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hal yang pertama bagi saya, kuliah subuh secara online ya, melalui media Zoom. Sehingga bukan jemaah masjid tapi jemaah zoomiyah jadinya. Mudah-mudahan kondisi ini tidak
mengurangi substansi dan makna dari apa yang kita lakukan. Malah ini menjadi suatu terobosan yang luar biasa, bagaimana kemajuan teknologi kemudian membantu gerakan dakwah, sehingga dakwah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, bisa dilakukan dengan berbagai hal dan dari tempat yang berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, tema kita pada pagi hari ini adalah jalan menuju husnul khotimah. Kita memilih tema ini karena kita menyadari bahwa siapapun kita hari ini, kita pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan kita semuanya bercita-cita mati kita itu mati yang husnul khotimah. Akhir kehidupan kita, akhir kehidupan yang baik. Dan kita tentu sangat mengkhawatirkan kalau kehidupan yang kita lalui ini tidak berakhir dengan baik. Tadi qari'ah kita yang luar biasa bacaannya telah membacakan ayat Al-Quran, ayat 102 dari surat Ali Imran. Di mana ayat ini, kalau bapak-bapak dan saudara-saudara yang memperhatikan pada setiap Jumat, kita tentu akan mendengarnya. Ini salah satu rukun dari khutbah, di mana khatib dirukunkan, ya, diwajibkan untuk mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memperhatikan ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 102 ini, Allah memerintahkan kita untuk benar-benar bertakwa. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Jadi bukan bertakwa sekedarnya, tapi benar-benar bertakwa. Kemudian di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan dalam keadaan Islam, dalam arti benar-benar dalam kondisi menyerahkan diri kepada Allah. Artinya benar-benar dalam kondisi yang menyadari eksistensinya sebagai seorang hamba dan eksistensi Allah sebagai Rabb-Nya. Maka kita diajarkan kalau mendengar musibah, ada salah seorang di antara kita yang berpulang ke rahmatullah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Inilah ungkapan orang yang bertakwa. Apa yang bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 102 ini, bahwa ternyata akhir yang baik atau yang kita kenal dengan husnul khatimah, ada jalan untuk mencapainya. Dan jalan itu sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita melaksanakannya. Bahkan di dalam Al-Quran diperinci dengan sangat indah, disampaikan bagaimana kita menempuh jalan itu dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang dijelaskan dengan
rinci dan sangat indah di dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah yang kita insyaallah hafal semuanya, Allah jelaskan bagaimana kita mencapai menjadi seorang pribadi yang bertakwa, yang merupakan jalan untuk mencapai husnul khatimah. Artinya kalau kita berada di jalan itu, kita akan sampai pada akhirnya, pada stasiun terakhir, yaitu husnul khatimah. Kita insyaallah hafal surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5 ini yang menjelaskan ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak diragukan bahwa Al-Quran ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia yang ingin hidup dalam kehidupan yang baik. Allah katakan dalam ayat yang lainnya, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini senantiasa memberi petunjuk pada jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mengikutinya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh mubarak yang saya hormati. Orang yang bertakwa pertama sekali dijelaskan di dalam ayat ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat, ya, dalam satu hadis yang terkenal, yang kita sudah sering mendengarnya, bahwa suatu kali malaikat datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wujud manusia. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat beliau, datanglah malaikat dalam wujud manusia. Dikatakan di sana bahwa malaikat dalam wujud manusia itu berpakaian putih, kemudian rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak di wajahnya bekas perjalanan, sehingga mengherankan para sahabat. Kemudian bertanya kepada Rasulullah dengan mengatakan, ma huwal iman? Rasulullah menjawab dengan bentuk aktif. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu an tu'mina billahi. Jadi bukan al-imanu billah, tetapi an tu'mina billah. Beriman itu adalah kamu meyakini Allah dalam bentuk fi'il, pekerjaan. Dan fi'ilnya di sini adalah fi'il al-mudhari'. Ya, lil hadir wal mustaqbal. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin present continuous. Sekarang dan yang akan datang. Jadi keimanan seorang yang bertakwa itu adalah keimanan yang terus-menerus, sekarang dan yang akan datang. Dan yang pertama menjadi persyaratan ini adalah al-imanu bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ghaib ini bahasa Arab dan sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Lawan dari yang gaib ini adalah al-hadir. Ya. Ini tantangan yang kita hadapi, terutama di saat sekarang ini, dan terutama bagi masyarakat akademik.
karena masyarakat akademik yang berkecimpung dengan sains banyak berbicara tentang hal yang nyata. Ya, banyak berbicara tentang hal yang nyata yang bisa diverifikasi. Tapi sangat sedikit bicara tentang hal yang gaib. Bahkan kadang-kadang ada kesan negatif ketika berbicara tentang yang gaib. Padahal diri kita ini selalu bergantung pada yang gaib, yang tidak hadir di hadapan kita. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita. Ini menarik, ada logika Al-Quran berkaitan dengan keyakinan kita pada yang gaib ini. Apakah kita percaya pada yang gaib? Al-Quran memberikan satu panduan dalam bentuk pertanyaan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ditujukan pada orang-orang yang tidak percaya pada yang gaib. Kalau Anda tidak percaya pada yang gaib, cobalah Anda perhatikan alam semesta ini. Matahari, bulan, bintang, dan alam semesta secara keseluruhan. Apakah tercipta sendirinya? Ataukah Anda yang menciptakannya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah matahari tercipta dengan sendirinya? Apakah bulan tercipta dengan sendirinya? Apakah alam semesta tercipta dengan sendirinya? Atau Anda yang menciptakannya? Atau mereka yang menciptakannya? Pertanyaan ini tentu menyentuh rasionalitas kita. Bagaimana mungkin sesuatu tercipta tanpa ada yang menciptakan? Dan maka dengan demikian jawabannya tentu ada yang menciptakan. Yang kedua, ataukah Anda yang menciptakan? Itu juga tidak mungkin. Karena jangankan untuk menciptakan alam semesta, mengenal alam semesta saja kita masih sangat jauh. Ilmu yang bisa kita capai saat ini belum bisa membuka rahasia seutuhnya dari alam semesta, dari hal yang kecil sampai pada hal yang makro, yang begitu luasnya, yang begitu besarnya. Jadi ini yang pertama sekali menjadi modal kita, jalan kita untuk menuju husnul khotimah. Menjaga keimanan kita pada yang gaib, yaitu menjaga keimanan kita terutama bahwa kita yakin Allah itu ada. Sebagaimana Allah jelaskan. Kita mendapatkan dalam Al-Quran bahwa Allah menjelaskan keberadaannya. Hanya keberadaannya itu kita lihat dari adanya makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Dengan senantiasa menjaga keimanan pada yang gaib ini, mudah-mudahan kita sampai pada terminal yang kita cita-citakan bersama, yaitu husnul khotimah. Dan untuk itu tentu kita perlu cara untuk menjaganya. Dan Allah sudah menunjukkan kepada kita cara kita menjaga keimanan itu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-iman yazdadu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana iman bertambah? Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu akan bertambah ketika kita menjaga ketaatan, dan sebaliknya dia akan berkurang ketika kita berbuat maksiat. Berbuat maksiat lawan dari taat, artinya tidak mengerjakan yang diperintahkan dan mengerjakan yang dilarang. Ini namanya maksiat. Walaupun dalam bahasa Indonesia itu punya makna yang agak luas. Ya, ini yang pertama. Menjaga keimanan kita pada yang
gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman kita kepada Allah, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah telah menciptakan alam semesta, menciptakan diri kita, mengatur kehidupan kita dari hal yang kecil, seperti saat ini ketika kita mengikuti acara ini, jantung kita berdetak, kita tidak ikut mendetakkannya, maka siapakah yang mendetakkan jantung kita? Saat ini di dalam tubuh kita terjadi pergantian sel, siapakah yang mengaturnya? Apakah dia terjadi sendirinya atau ada yang mengaturnya? Dan yang luar biasa lagi, dari hal yang kecil sampai hal yang besar merupakan satu kesatuan. Hal ini semakin meyakinkan kita tentang adanya yang gaib. Memang tidak tampak di mata kita, tapi jiwa kita bisa merasakannya. Rasionalitas kita, kecerdasan kita, intelektualitas kita bisa memahaminya. Tetapi hal ini bisa hilang ketika kita banyak melakukan kemaksiatan. Sebaliknya dia akan terus bertambah ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketaatan dalam rangka memperkuat keimanan ini adalah dengan menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, para ulama menyimpulkan berkaitan dengan takwa bahwa takwa itu secara sederhana dibagi menjadi dua kelompok saja. Ketika dua hal ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah ketakwaan kita akan terjaga, yaitu menjaga hubungan dengan Allah yang kita kenal dengan hablum minallah, dan menjaga hubungan dengan manusia, hablum minan nas. Bentuk konkret menjaga hubungan dengan Allah adalah dengan menjaga salat. Maka dalam ayat selanjutnya kita dapatkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan mendirikan salat. Jadi kita jaga hubungan kita dengan Allah dalam bentuk menjaga salat kita. Maka bahasa di sini ada yuqimus shalah, yang artinya bukan mendirikan sebetulnya, karena ini beda akar katanya, tetapi melaksanakan salat itu sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya, sehingga salat kita adalah salat yang baik dan benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita kerjakan di awal waktu, kita kerjakan berjamaah, dan yang lebih lagi, kita memahami apa yang kita lakukan. Sehingga salat kita mempunyai makna. Ketika kita membaca Allahu Akbar, hadir dalam diri kita bahwa Allah memang Maha Agung, dan kita ini hanyalah hambanya yang berasal dari setetes air, yang kemudian dengan izin Allah menjadi manusia, menjadi makhluk yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan kita menjaga salat kita ini, hubungan kita dengan Allah semakin kuat, dan kita terjaga sampai titik akhir perjalanan hidup kita. Ladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini hubungan kita dengan manusia. Memberikan nafkah, mengeluarkan harta yang telah Allah berikan kepada kita. Dan memberikan harta ini juga Allah sudah jelaskan. Memberikan petunjuk kepada kita untuk apa kita memberikan harta ini. Harta kita berikan sebagai wujud kesadaran kita dan untuk menjaga kesadaran kita bahwa kita sesungguhnya adalah milik Allah. Kalau kita milik Allah, bagaimana dengan harta kita? Harta kita tentunya juga milik Allah, anugerah dari Allah. Jangankan harta yang begitu banyaknya, mungkin sering luput dari kesadaran kita. Ketika kita makan nasi, sebutir nasi yang kita makan, itu melibatkan begitu banyak peran. Ada bumi tempat ditanam, ada matahari yang menyinarinya, ada udara dan air yang dengan itu semuanya tidak akan pernah ada nasi.
Nah, jadi ketika kita memberikan nafkah, itu bukan wujud sangat sejauh kita. Dalam Al-Quran dikatakan begini ketika kita memberikan sesuatu. Wala tamnun tastakthir. Hendaknya kita memberi semata-mata pemberian itu diniatkan, dijaga bahwa pemberian itu mengharapkan ridha Allah semata. Maka Al-Quran mengatakan wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi dengan keinginan mendapatkan lebih banyak. Janganlah kamu memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Ini problem kita saat sekarang ini, ibu-ibu, bapak-bapak. Hilangnya pemahaman kita tentang infak, tentang memberi. Ketika begitu banyak yang melakukan pemberian dengan tendensi-tendensi duniawi, sehingga kemudian pemberian itu tidak berdampak baik pada yang memberi maupun pada yang menerima. Nah, Allah katakan wala tamnun tastakthir. Infak di dalam Al-Quran itu digambarkan dengan gambaran yang luar biasa. Dikatakan di dalam Al-Quran, kalau orang memberikan sesuatu dengan niat yang riya, kata Allah dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas kamathali safwanin. Orang yang memberikan sesuatu karena riya itu seperti batu hitam, kata Allah. Ini istilah dalam bahasa Arab, ya, surah bayaniyah namanya. Jadi menjelaskan sesuatu dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya, berinfak tapi dengan riya, itu bagaikan batu hitam. Kama solis sofwanin alaihi turab, di atasnya ada debu. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Ketika dia ditimpa oleh hujan yang deras, maka debu itu hilang. Artinya tidak bermakna apa-apa. Sebaliknya, ketika berinfak karena mengharapkan ridha Allah, maka permisalannya seperti taman, seperti kebun yang ada di gunung. Kita bayangkan kebun ada di gunung. Tanahnya subur, berada dengan cuaca yang baik. Kalau ditimpa hujan lebat, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang memberikan banyak kebaikan. Bahkan kalau hanya hujan sedikit saja, dia juga akan tumbuh. Seperti itulah permisalan infak yang didasarkan atas keikhlasan mengharapkan ridha Allah dan kesadaran bahwa itu bukan punya kita sesungguhnya, tapi anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kemudian juga kita berikan pada yang lainnya. Al-Baqarah ini ayat 3-5, beriman dengan yang gaib, menjaga keimanan kita pada yang gaib. Yuqimunas shalah, senantiasa kita melaksanakan salat dengan baik dan benar, dengan memahami bacaannya dan menyadari bahwa salat itu bukan hanya pekerjaan fisik tapi juga pekerjaan batin. Ketika kita bersujud, bukan hanya kepala kita yang bersujud, tapi jiwa kita juga memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya kita dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian kita menafkahkan harta yang telah Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan itu kecuali karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada beberapa sifat lainnya dari orang-orang yang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 134, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan yang lapang. Kemudian orang-orang yang mampu mengendalikan amarah, kaziminal ghaiz. Kemudian orang-orang yang mau memaafkan kesalahan saudaranya ketika ada yang bersalah kepadanya. Kemudian orang-orang yang ketika dia bersalah, dia segera ingat dengan Allah dan memohon ampun kepada Allah dan tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu ketika dia sudah mengetahui bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, bahwa insya Allah kita akan
mendapatkan husnul khatimah ketika kita istiqamah dalam ketakwaan dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terus mempelajari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan Allah secara rinci dan dengan sangat baik di dalam Al-Quran berkaitan dengan tata cara kehidupan kita di dunia ini sampai kita pada akhirnya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.